Yang terakhir, kalau kita punya masalah, punya musibah, coba periksa hubungan kita dengan makhluk, dengan siapa aja. Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain, karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi Ustadz, kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejipratin air. Tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang gak dapat, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu. Hati-hati dengan ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja. Banyak istighfar, banyak berbuat baik. Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah, tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain. Itu cara-cara kita tebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf dia. Udah minta maaf gak dimaafkan, serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar gak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa gak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Adil kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun. Jangan sampai kita gara-gara gak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus melawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita ini mukmin atau munafik. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia enggak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu Maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Gak ada yang bisa benar-benar total, gak ada yang bisa benar-benar abadi, itu gak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat, dan kita berada di tengah-tengah. Dunia dan akhirat seperti timur dan barat, dan kita berada di tengah-tengah. Ketika kita condong ke timur, maka kita menjauh dari barat. Ketika kita condong ke barat, berarti kita menjauh dari timur. Gak mungkin kita condong kedua-duanya sekaligus. Itu dalam urusan hati. Beda dalam urusan amal. Kalau dalam urusan amal, kadang bisa mendapatkan dunia akhirat sekaligus. Kalau dalam urusan amal, bersedekah, akhirat dapat, dunianya Allah lipat gandakan. Kalau dalam amal, dunia akhirat itu bisa jalan berbarengan. Tapi kalau dalam urusan hati, gak bisa. Hati itu tidak condong kecuali ke salah satu arah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah.
terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Kenapa kayak gitu? Lemah gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, enggak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah, pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, satu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat. Dengan satu syarat, gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah gak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Obat ego itu adalah iman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia dah daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Li'ajlika Rabbi, jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh coba kita niatkan ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena engkau, saya gak akan sanggup melakukan ini. Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Nabi SAW bersabda, La yablughul abdu salihal iman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Membalas satu keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Perlu gak nyambung silaturahim? Gak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia.
Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Udah aja lupain, bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa.